Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluhu salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadal yawm wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadal yawmi wa syarri ma ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. Segenap pengurus Masjid Al-Aqsa, Permata Bintaro yang saya hormati, tuan-tuan guru, panjenengan semua, jamaah sholat subuh, bapak ibu-ibu, baik yang offline masih di masjid ataupun online melalui channel YouTube ataupun Zoom. Apa kabar semuanya? Kaifa halukum? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita diterima Allah Ta'ala. Doa-doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Yang sakit Allah sehatkan. Amin. Yang punya hajat-hajat Allah mudahkan. Yang punya tanggungan utang piutang Allah mudahkan untuk membayarnya. Amin. Jangan pura-pura enggak punya utang. Kalau ada utang panjenengan itu harus segera sahur bayar. Jangan pura-pura udah dilunas. Bahaya ini penyakit. Makanya hidup ini itu dinikmati. Ya, utang ayat paling panjang dalam Quran ayat utang piutang. 286 satu lembar. Hati-hati dengan utang. Kalau tidak emergensi tidak usah utang. Nabi mengajarkan itu. Dari dulu Nabi kita mengajarkan itu. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu baca kita pagi petang doa dari Nabi zikir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Hidup penuh dengan hutang. Kalau sudah penuh dengan hutang hidup, gaya hidup, wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Disetir, diintimidasi, diremote. Jual, kalau enggak, ayo sini utang. Itulah dahsyatnya utang itu. Boleh. Bukan berarti berdosa, boleh kalau Bapak bisa membayar, menyaur dari income, hitung. Jangan gaya hidup dengan hutang. Ya, maka orang yang banyak gaya itu biasanya tertekan hidupnya.
Karena terbukti dalam ilmu fisika, gaya itu sebanding lurus dengan tekanan. Orang yang banyak gaya pasti banyak tertekan dalam hidupnya. Biasa saja. HP belum rusak, tidak usah ganti HP. Kalau udah rusak, ganti. Ya, HP tiap bulan ganti. Suaranya didit, kredit, Pak. Ngapain pula? Awet, biari aja. Yang penting masih bisa nyambung teknologi. Udah, hidup aman. HP sampai 40 juta, 30 juta. Ngapain? Hidup begitu, tidak ada. Nabi mengajarkan agama itu, ya Allah, simple, Bapak. Saya tanya, Bapak, 40 juta. Tuh gengsi-gengsian. HP sini satu, sini satu. Dit semua, bro. Tak. Orang yang beriman bukan begitu gaya hidup. Ini mukadimah dari saya. Jadi kita nikmat hidup itu. Tak ada beban. Itulah menikmati hidup itu. Ya. Kalau kita baca orang-orang itu yang dahsyat, dia prihatin dulu dalam hidupnya. Tidak usah banyak gaya dulu kalau mau sukses. Banyak lagi kisah-kisah itu inspiratif ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmatullah ta'ala, itu harus panjenengan dan kita tanamkan ke keluarga kita. Ya, jangan suka ngutang. Nauzubillah min zalik. Ya, Nabi berlindung. Ada 8 ya. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal azan. 2 berarti. Apa? Ham. Galau. Gundah gulana. Berarti psikis. Wal hazan. Apa hazan? Sedih. Tak semangat hidup. Tak ada ulul himmah. Tak ada cita-cita yang tinggi dalam hidup ini. Semangat. Jiwa petarungnya kurang. Jiwa fighternya kurang. Anak-anak sekarang itu Pak. Banyak begitu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. 3, 4. Ajaz. Malas. Ajaz. Tidak inovatif. Ngono-ngono tok bahasa Jawa nih. Tidak mampu. Kasal, kakak kandungnya kasal, malas. Apalagi kita sebagai laki-laki, kepala rumah tangga. Istri yang kerja di luar rumah kita nengomau utak-utik. Apa laki-laki cari nafkah di luar. Jangan jadi pemalas. Ya. Kemudian yang ke-5 dan ke-6, wa a'udzubika ya minal jubni wal bukh. Pengecut. Takut mengatakan kebenaran. Ya. Wedi bahasa Jawa nih. Tahu wedi, Pak? Wedi itu ada dua labzun mustarok. Kalau dalam bahasa Arab labzun mustarok. Satu kata yang bisa berarti lebih dari satu makna. Wedi artinya pasir. Wedi artinya kucur. Tahu kucur? Kucur kue. Bahasa Jawa Medan, kucur kue, lewat kuburan ini kucur. Lewat kuburan takut. Cepat Pak. Gemetar. Jangan dipenakut. Orang di kuburan kita doai. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya ahlal kubur. Dalam riwayat lain. Wa inna insyaallahu bikum lain. Beda alam udah. Ngapain takut lewat kuburan. Pengecut, takut, bakhil. Sosok bakhil ini diabadikan oleh Allah dalam surat 27. Qarun yang lagi tren. Qarun. Bahasa kerennya sekarang oligarki. Untuk dia semua, perut untuk dia semua. Tak peduli orang lain. Mau kaya, mau miskin, apa. Biarkan. Kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Fa khasabna bihi wa bidarihil ard. Kata Allah. Direkam. Qarun itu kami lenyapkan dia. Dimakan bumi dan semua hartanya. 1 titik habis. Makanya orang di kampung kami di Siantar, kalau dia nyangkol-nyangkol, ngelukum baja, di ladang, dapat itu emas bongkokan. Nah, satu gini banyak. Apa dia bilang? Harta apa? Karun. Dari itu Pak dia bilang. Dari Qarun itu. Bayangkan sejak zaman Nabi Musa itu. Yang ke-7 dan ke-8 yang terakhir tadi. Wa uzbika min ghalabatid dain.
Makna golabah ini Pak, ini penting Pak, ilmu dari Rasul ini. Nabi kita itu udah kasih resep dasar. Golabah itu berarti hidup kita didominasi dengan utang. Jadi asetnya lebih kecil daripada hutang. Hutang lebih gede daripada aset. Kacau kalau udah gitu. Golabah itu dikalahkan, dililit. Rumah disetikir nanti pakai warna merah. Rumah ini dalam pengawasan bank, disegel. Karena sudah tidak bayar entah berapa bulan. Bergaya-gaya dia utang-utang pakai bank. Kalau nggak mampu ngapain? Bank yang payah yang ini Pak, bank ini. Ya, ngeri Pak. Ngeri Pak. Lepas. Cepat selesaikan. Jangan terjerumus. Kalau sudah itu ngerentet. Bahasa Jawanya meremen. Tersambung dia. Berefek dia. Wa ghalabatir rijal. Wa qahrir rijal. Mohon maaf. Ditekan. Diintimidasi. Ayo. Wah udah Pak. Wah. Dalam hadis lain. Humumun fil lail. Jadi pikiran Pak kalau orang itu udah didominasi utang. Pikiran di malam hari. Tidak nyenyak dia istirahat tidur. Wazillun fin nahar. Oh dahsyat Pak. Hina dia di siang hari. Tunduk dia. Tidak bisa tegak kepala. Menata keuangan kita. Penting. Humumun fil lail. Bingung dia pikir. Deadline. Sebulan lagi. Ngapain Anda terjun tidak sesuai kemampuan Anda utang-utang. Wazillun fin nahar. Tengoklah orang yang banyak utang. Nauzubillah min zalik. Maka Rasul berlindung, nauzu wa auzu, berlindung kepadamu ya Allah. Enggak main-main Pak urusan utang ini Pak. Sampai akhirat Pak. Oh, makanya kalau enggak mampu, kalau dikit Pak, istibra. Apa sih istibra? Ini istibra. Pemutihan. Minta diputihkan oleh keluarga ahli warisnya. Kayak kita menghadiri sholat mayit, perwakilan itu ahli waris bilang, terima kasih jamaah yang telah menyolatkan almarhum saudara kami. Semoga almarhum diampuni salah dosanya, dijadikan ahli jannah. Amin. Yang terakhir, saya mewakili keluarga, musibah. Ya, bila mana mayit saudara kami ini punya utang piutang. Tuhan, harus Bapak bilang, tolong segera hubungi kami sebagai ahli waris dengan membawa bukti-bukti yang ada. Bila mana mungkin almarhum punya hutang di warung dan seterusnya belum bayar, tolong. Karena itu jadi berat Pak utang. Wallah, bukan sepele Pak. Dahsyat. Itulah rumus dari Rasul 1400 tahun yang lalu tentang hutang. Mengatur pola keuangan. Simple. Tidak usah Bapak ikut training 7 kali 4 kali, simple itu doa itu tadi. Ya, jelas Pak? Nah, ini makanya doa yang punya utang dimudahkan Allah membayar. Amin. Jangan yang ngutangi pula yang susah, di WA mati, blokir. Ngutang kayak ngemis, begitu nagih utang mak kita yang kayak ngemis. Jangan, itu penyakit. Bapak Ibu, bagian kedua kita lanjutkan. 10 sahabat yang dijamin langsung masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kita sudah bahas Abu Bakar As-Siddiq bagian kedua. Hari ini bagian terakhir, yaitu apa prestasi program 100 hari kerja Abu Bakar begitu beliau melanjutkan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara global ada 3 besar program Abu Bakar As-Siddiq yang dicatat dalam lembaran-lembaran sirah dengan tinta emas. Walaupun hanya singkat beliau menjabat sebagai pemimpin kekhalifahan, hanya 2 tahun 3 bulan. Berapa Pak? 2 tahun 3 bulan. Berarti kalau 2 tahun 24 bulan, tambah 3. 27 bulan cuma dia menjabat. Tetapi injazat, prestasi-prestasi beliau dahsyat sekali. Yang pertama Pak, hurubur riddah, memerangi orang yang murtad. Bapak Ibu jamaah, sepeninggal Nabi wafat, banyak orang-orang yang lemah imannya kembali ke belakang kepada kekafiran, murtad. Bentuk murtad diterangkan oleh ulama ada 2 hal.
Ada dua gambaran. Satu, murtad sebagian ajaran Islam, enggan membayar zakat. Saudagar-saudagar banyak, pengusaha, tapi nggak mau bayar zakat. Diperangi oleh Abu Bakar. Karena Abu Bakar tahu zakat bagian daripada sumber APBN, penopang ekonomi. Dalam Islam itu, Pak, sumber APBN itu diantara zakat. Jizyah. Jizyah itu sebagai kompensasi diambil dari orang luar kita, hak-hak dilindungi mereka. Kewajibannya membayar jizyah. Nyawanya dilindungi, darahnya, hartanya semua. Itu namanya jizyah, diantaranya. Abu Bakar tahu, ini faktor terpenting supaya ekonomi pemerintahan kuat, yang nggak mau bayar zakat, Nabi masih itu bayar. Begitu wafat, udah mulai merotoli. Kasih program satu ini. Bahaya ini nanti. Yang kedua, kata para ulama, murtad secara totalitas. Keluar dari Islam. Maka Pak, ketika kita mengingkari satu dari rukun Islam, Pak, ulama sepakat kita sudah keluar dari Islam. Maka hati-hati, Pak. Dalam beriman, berislam ini ada aturan, Pak. Bapak masuk perusahaan aja atau ada aturan, Pak. SP1, SP2, SP3 pecat. Ada bingkai. Begitu Bapak tekan MUU, diangkat jadi karyawan, ada bingkai. Begitu juga kita beriman, berislam ini. Tidak sembarangan main-main. Ya, muncul waktu itulah orang-orang murtad, beberapa kabilah dari kabilah-kabilah menyatakan nabi-nabi palsu. Ya, kita akan baca di sini. Fil waqti alladhi tawalla fihi Abu Bakar al-khilafata wartaddat qabailu arabiyyatun katsiratun 'alal Islam. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, khalifah artinya pemimpin. Khalifah, pemimpin. Dalam Quran disebut kata-kata khalifah. Jangan a priori, jangan telinganya panas. Telinganya panas mendengar khalifah berarti dia tidak paham dengan Islam. Sepakat? Khalifah itu pemimpin. Raja, presiden, Perdana Menteri itu khalifah. Ini ada khalifah apa ini? Oh, tidak paham dia. Pahamkan dia. Bahwa Islam itu tidak seperti yang ngeri yang digambarkan orang-orang barat sana. Qatar menjadi duta. Menyampaikan Islam dengan cara dakwah yang dahsyat. Piala Dunia kemarin. Berapa ratus orang masuk Islam. Tengok. Menjabat khalifah, pemimpin. Banyaklah daripada kalangan-kalangan kabilah-kabilah Arab yang keluar dari Islam. Wal murtaddun fariqan. Di zaman kekhalifahan Abu Bakar, orang yang murtad itu dikategorikan ada dua kelompok. Satu, fariqun imtana'a, sudah saya terangkan tadi, saya sindir. Fariqun, satu kelompok, imtana'ah, yang tidak mau an ada'iz zakah, membayar zakat. Wa adda baqi sya'airil Islam, tetapi syiar-syiar ajaran Islam yang lain masih dilakukan, salat, puasa, tapi zakat tidak mau dia. Abu Bakar punya program ini, bahaya nih orang. Perang. Yang kedua, wa fariqun rafaduddin kullah, satu kelompok yang menolak semua ajaran Islam. Artinya dia murtad totalitas. Wa zahara fihi kadzabun, muncullah waktu itu, Pak, ya, para pendusta. Idda'u an-nubuwah, yang mengaku sebagai nabi. Tengok, wa minhum. Ingat-ingat, Pak, nabi-nabi palsu zaman ini, zaman sepeninggal Rasul, ya. Abu Bakar generasi terbaik. Udah ada nabi palsu. Kalau zaman kita ini jauh, nabi palsu dulu yang apa itu? Bertapa di Gunung Sindur. Itu biasa saja itu. Mantan pelatih bulu tangkis katanya. Di Gunung Sindur punya pengikut sekian ratus, mengaku dapat wahyu. Kalau kita baca sirah udah tidak asing itu. Zaman dulu aja udah ada gitu, Pak. Dan herannya di Indonesia ini laku. Laku. Kenapa laku? Karena banyak yang nggak paham dengan agama. Itu kuncinya. Ya, satu, Pak. Tulaihah al-Asadi. Tulaihah al-Asadi ini dari kabilah Bani Asad. Nabi palsu pertama. Aspal, Pak, palsu. Bapak hati-hati beli sertifikat rumah, ditengok, dicek benar. Kalau tanah apa, sertifikat ganda, itu berarti palsu. Ini Tulaihah al-Asadi dari Bani Asad. Yang kedua,
Sajah bintil Haris dari Bani Tamim. Sajah namanya. Ini punya anak jangan nama-namakan ini Pak ya. Ini lebih palsu semua dulu. Walaupun Arab. Hati-hati makanya Pak. Konsultan dulu tanya. Nah, yang ketiga Pak. Yang paling terkenal ini siapa? Musailamah Al-Kazzab. Musailamah tukang bohong. Dari Bani Hanifah. Ya. Yang keempat. Yang paling terkenal kita dulu kalau ngaji. Musailamah Al-Kazzab. Ternyata banyak Pak. Ada 4 kurang lebih. Yang keempat, Al-Aswad Al-Unaisi Al-Qahtani. Ini dari Yaman. Murtad kemudian mengaku sebagai nabi. Oke. Wa kanat riddatu ikhtibaran qasiyan lil muslimin. Fenomena murtad, orang-orang yang banyak keluar itu sebagai tantangan terbesar bagi kaum muslimin, khususnya kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tantangan yang luar biasa. Fenomena munculnya orang-orang murtad dan nabi-nabi palsu tadi. Ba'da wafatir Rasul SAW, setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Abu Bakar habis itu ngapain Pak? Melihat fenomena itu muncul di mana-mana tadi, minimal kepala jadi 4 tadi. Ada di Bani Asad, dari Bani Tamim, ada dari Bani Hanifah, ada di Yaman. Wastasyara Abu Bakar As-Siddiq kibarus sahabat. Abu Bakar mengumpulkan para kibar sahabat. Sahabat-sahabat senior dikumpulkan. Berikan saya masukan, pendapat. Bagaimana menghadapi ini? Oh dahsyat. Tidak otoriter Abu Bakar. Sekali Abu Bakar masih. Wastasyara kibarus sahabat. Minta masukan. Abu Bakar loh Pak. Dijamin surga. Orang terbaik setelah Rasul SAW. Ala darurati muwajahatil murtadin, bagaimana cara untuk menghadapi orang-orang yang fenomena munculnya orang-orang murtad. Wa akhiran istaqarra ra'yu. Terakhir disepakati dalam musyawarah itu ya. Disepakati apa Pak? Harus dihadapi ini, diperangi orang-orang murtad. Sawa'un fi zalika min man 'adu ila syirk. Alladzina imtana'u an ada zakat, baik tadi yang mengingkari satu ajaran rukun Islam enggan membayar zakat, atau yang murtad totalitas. Wa qad qala Abu Bakar As-Siddiq fi dzalika qaulatuhu al-masyhurah. Abu Bakar begitu dia musyawarah selesai diputuskan, beliau memberikan ungkapan dahsyat Pak. Ini pemimpin begini. Tengok. Wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah. Lau mana'uni iqala ba'irin kanu yu'adduna ila Rasulillah SAW laqataltuhum alaih. Jika mereka, siapapun yang menghalangi ini program saya 100 hari pertama, bahasa kita lah, untuk menunaikan ini program, saya akan perangi mereka yang menghalang-halangi ini. Dahsyat Abu Bakar. Jadi punya tekad azam beliau. Wa bihadhil azimah as-sadiqah, dengan tekad yang benar tadi, yang sungguh. Wal imanul ladzi la yatazazza, dan keimanan yang tertancap di dalam jiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wajjah Abu Bakar fi waqtin wahid, dalam satu waktu Abu Bakar mengutus Pak ahada asyara jaisan, 11 tentara, satu peleton untuk menghadapi orang-orang yang murtad tadi. 11 disiapkan. Qadaha, mohon maaf, 11 peleton tentara jaish, 11 orang dipimpin orang-orang top, orang-orang hebat, sahabat-sahabat hebat. Wa asyadum ikhlasan lidakwah, ya, dengan keikhlasan ya menebarkan tadi dakwah Islam, membentengi umat dari kemurtadan. Akhirnya khadatil juyus al-islamiyah, Allah menangkan tentara Abu Bakar As-Siddiq, pasukan tadi, dalam menghadapi orang-orang murtad, ya, ketika menghadapi musuh. Ya, waqad azhara al-muqatiluna al-muslimuna fi hadhihi al-ma'arik duruban ra'i'ah min at-tafani wal ikhlas wa natijatan li'azimil qiyadati wat tafani al-muqatilina qudiya harakatur riddah.
dengan keikhlasan, kedekatan kepada Allah, tadarru. Jadi dalam dunia perang itu Pak, bukan hanya semata-mata senjata. Senjata itu adalah satu sarana hissiyah yang bisa dipandang mata. Ada sarana terpenting Pak, kalau dalam pertempuran, maknawiyah. Kekuatan yang tidak bisa dideteksi dengan mata dan pendengar. Ruh, kedekatan kepada Allah, doa. Sudah. Maka Nabi SAW tahun kedua Hijriah, besoknya hari Jumat itu kan di Al-Quran direkam Yaumal Taqul Jam'an. Bertemunya pasukan Abu Jahal, Abu Lahab pada pertempuran Badar kan. Berapa lawan berapa Pak? 1000 lawan 300. Pasukan Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu semua ini. Dahsyat. Rasul malamnya tadarruk masuk ke tenda, beliau berdoa kepada Allah. Ini dapat kekuatan yang saya bilang tadi, kekuatan maknawiyah. Maknawi yang nggak bisa dideteksi, ditengok, diindra dengan pandangan, mata, didengar dengan telinga. Kalau hissiyah, bisa dikalkulasi. Oh, senjata mereka, tank mereka. Itu bisa. Ya, bersifat barang dia. Tapi kalau maknawiyah, dahsyat. Bagaimana dulu perjuangan Indonesia juga, ulama-ulama dulu. Ya. Konon kabarnya bambu runcing. Di luar bambu runcing itu ulama, kedekatan ulama kepada Allah, doanya. Jenderal Sudirman, konon kabarnya tidak pernah batal dari wudu, zikir lisan. Jenderal Sudirman. Belum lagi yang lain-lain, di Penogoro, Imam Bonjol. Wow, orang-orang yang dahsyat ruhaniyah maknawiyahnya kepada Allah. Itu yang mendatangkan kemenangan. Makanya nanti pada saat Umar bin Khattab nanti ya, setelah Abu Bakar ya, episode selanjutnya nanti. Sepeninggal Abu Bakar, Umar. Selalu Umar memberi wasiat, aku tidak takut sebagaimana dahsyatnya dan banyaknya musuh-musuh kita nanti bertemu di medan lapangan perang. Saya tidak takut kalau kita kalah karena itu. Sekali lagi, semua sahabatku, teman-temanku, kata Umar, aku takut kekalahan itu datang dari sebab kita melakukan dosa dan maksiat. Itu mendatangkan kekalahan. Hazimah dalam bahasa Arab. Maka dipilih oleh Umar itu orang-orang yang mau bertemu dengan musuh, dipilih orang-orang yang dahsyat hubungannya kepada Allah. Karena maksiat itu mendatangkan, aduh hancur Pak. Semua Pak, maksiat itu mendatangkan hancur, lembur. Apa nek dosa wis entek kabeh Pak. Dulunya berjaya gulung tikar. Contoh pengusaha, maksiatnya Pak, judi, main perempuan. Entek itu nanti Pak, gulung tikar, tidak perlu gulung bayang. Enggak percaya kalau Bapak pengusaha, lakukanlah dosa itu. Kalau enggak entek, main judi, main wedok, wis entek. Wis bangkrut pasti bangkrut. Itu sudah rumus. Berapa banyak pengusaha kemudian habis sudah. Main judi dia di luar negeri, main wedok, habis. Maksiat. Kita lanjut. Program pertamanya memerangi orang murtad. Beres. Yang kedua, Pak. Yang kedua, program beliau yang kedua, Jam'ul Qur'anil Karim. Mengumpulkan Al-Quran. Ini Pak, Bapak Ibu, baik yang offline dan online, penting ini diperhatikan. Jadi sejarah pengumpulan mushaf Quran. Di zaman Abu Bakar, beliau melakukan itu. Karena apa Pak? Banyaknya para hafiz Quran yang gugur di medan pertempuran. Para hafiz. Karena sahabah yahfazun al-Quran fi sudurihim. Para sahabat Rasulullah itu menyimpan Al-Quran in memorizi. Di memori. Di dada, di jiwa. Walam yujma' khilala ahdin Nabi SAW fi kitab. Pada waktu Nabi SAW masih hidup, penting ini Pak, ini namanya sejarah pencatatan Quran, ini bagian satu bab dalam ilmu ulumul Quran, ilmu tafsir ulumul Quran. Pada zaman Nabi, Al-Quran itu tidak dikodifikasikan. Paham kodifikasikan? Dibukukan, dicetak. Belum. Di mana Quran itu, selain disimpan di dalam hati, di dalam dada para penghafal Quran, para sahabat, Al-Quran itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, ditulis di pelepah-pelepah kurma. Min sa'afin nakhl, pelepah kurma.
warriqaq, kulit-kulit binatang, tulang-tulang. Ditulis. Tulang bukan bahasa kami sana ya. Ya, paham kan? Ya, tulang balung. Ya. Ya. Karena apa? Abu Bakar melihat banyaknya orang yang ustusyhida al-adid minal qurra. Banyaknya para sahabat yang qurra. Qurra jamak dari qari, yang penghafal Quran, yang hafal Quran, ustusyhida syahid fi hurubi riddah, ketika terjadi peperangan melawan orang-orang yang murtad tadi. Yang poin pertama. Banyak sahabat yang apa? Yang wafat syahid. Ketika melihat itu, langsung Abu Bakar, Pak, punya inisiatif. Adraka Abu Bakar punya insting inisiatif ya untuk segera mengumpulkan Al-Quran. Karena bahaya. Para sahabat yang hafiz banyak yang gugur. Pendapat Abu Bakar itu, program beliau, wa ayyadahu dzalika kibaru sahabat. Para pembesar-pembesar senior sahabat, oke, cocok. Program yang baik. Disetujui. Fa'ahida bihadihil muhimmah ila sahabi al-jalil. Program Abu Bakar itu kemudian dimandatkan untuk mengimplementasikannya. Kalau kita di sini Pempro, pemimpin proyeknya, Pak. Siapa, Pak? Sekretaris Nabi, penulis wahyu, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qama bi jam'i ayatil Quran. Beliaulah yang mengumpulkan ayat-ayat Quran tadi. Tengok yang ditulis di pelepah korma, di tulang, di batu-batu, di kulit binatang. Beliau. Instruksinya dari siapa? Abu Bakar. Kalau sekarang Zaid bin Sabit ini sekretaris negara. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Faqama Zaid radhiyallahu anhu bi jam'i ayatil Quran. Beliau kumpulkan. Karena apa? Di zaman Nabi Al-Quran tidak dikodifikasikan, dicetak dalam lembaran-lembaran. Ya. Wa min sudurir rijali wadu'a fi mushaf. Dan dari yang masih hidup para sahabat yang hafiz Quran dipanggil, ditulislah dalam mushaf. Mushaf, lembaran. Jamaknya masahib. Maka kita bilang itu Al-Quran cetak mushaf. Yang benar itu mushaf. Ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Musa. Suhuf. Jamaknya mushaf. Masahib. Nah, ditulis. Oke. Setelah ditulis, dijadikan satu, dikumpul. Halo. Wa wadu'al mushaf alladhi jama'ahu inda Abi Bakar. Yang sudah dikumpulkan, disimpan di rumah Khalifah Abu Bakar. Wa ba'da wafati Abi Bakar, setelah wafatnya Abu Bakar, di mana disimpan itu mushaf? Summa hufidhu ba'da dzalik indal Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disimpan di dalam rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa akiba mauti Umar, setelah wafatnya Umar bin Khattab, Al-Quran itu tengok, hufidha inda ummul mu'minin Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Mushaf yang dikumpulkan, yang dijadikan satu tadi, dikumpulkan di rumahnya ibunda tercinta Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Setibanya hatta akhadahu al-Khalifah Utsman bin Affan, sampai nanti Utsman bin Affan setelah wafatnya Abu Bakar minta izin diambil mushaf tadi yang sudah jadi satu. Ketika Utsman menjabat, diambil. Wa nusikha iddatan nusukh, diperbanyak. Quran tadi yang dicetak, satu cetakan diperbanyak dicetak. Tengok Pak, ini sejarah pencatatan Quran. Summa yub'as ilal amsar, dikirimlah Al-Quran yang sudah diperbanyak dicetak ke negeri-negeri lain. Ke Basra, ke Damaskus, ke Mesir, ke Syam. Paham? Sampai sekarang lah kita bilang mushaf Rasm Utsmani. Nah, itu sejarahnya begitu. Ya, mushaf Al-Quran tulisan, ya, Rasm itu tulisan pada waktu Sayyidina Khalifah Utsman bin Affan. Dialah yang memperbanyak. Wa jam'ul Qur'anil Karim minal a'malil jalilah al-kabirah allati irtabatat
bismil Khalifah Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, program mengumpulkan Al-Quran itu tidak bisa terlepas dari satu prestasi yang gemilang, yang cemerlang daripada inisiatif Abu Bakar As-Siddiq. Gimana tadi? Karena banyak hafiz yang wafat. Bahaya nanti. Hafiz yang banyak yang wafat, kemudian nanti tulisan-tulisan itu, ya siapa tahu kemana-mana susah dikumpul, maka mumpung masih ada yang hidup, dipanggil, disusun yang baik, dijadikan satu. Jadi ada referensinya. Ya, tadi sudah kita terangkan, cuma satu mushaf toh, disimpan di rumah Abu Bakar. Oke, saya ulangi. Wafat Abu Bakar disimpan di rumah mana? Umar wafat disimpan di siapa? Ibunda Hafsah. Begitu Utsman menjabat, minta izin diambil, diperbanyak. Sama Utsman dikirim ke seluruh Sentaro, jajaran daerah-daerah Islam, Damaskus, Kufa. Bapak harus punya gambaran pemerintahan Islam di Madinah waktu itu. Ke Irak jauh, belum ada pesawat. Ke Baghdad, ke Syam apalagi. Jauh, ke Mesir apalagi. Udah naik pesawat cuma 2 jam, Pak. 2 jam, 3 jam setengah. Dari Kairo ke Madinah 2 jam, 3 jam. Sini ke Aceh. Udah beda negara dia, pakai paspor. Kita sini ke Aceh belum. Aceh ke Merauke belum. Satu negara masih. Dasar Indonesia ya. Itu sumber daya alam yang Allah kasih. Kekuatan itu. 8 jam masih satu negeri gitu. Dasar Pak. Mudah-mudahan Allah lindungi negeri ini ya Allah. Amin. Wabizalika, dengan program Abu Bakar ini, apa tujuannya Pak? Salimal Qur'anu minan naqsi wa ziyada wa tahrif. Al-Quran Allah selamatkan dari perubahan, dari kekurangan. Dijaga oleh Allah. Wa sadaqallahu izqal. Allah maha benar ketika berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaga. Allah sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menjaga Al-Quran itu. Nah, sekarang Pak, Al-Quran itu bentuk penjagaannya selain tulisan yang dicetak di dalam jiwa, dada para penghafal Quran. Maka mereka itu, orang penghafal Quran itu Pak, keluarga Allah. Manusia-manusia pilihan Allah. Keluarga Allah bukan dalam bentuk nasab darah. Karena Allah lam yalid walam yulad. Pilihan-pilihan Allah. Maka dimuliakan. Kalau di negara-negara maju Timur Tengah, hafiz Quran itu udah nggak mikiri dunia lagi. Murojaah udah nggak harus ngompreng sana, ngompreng sini. Udah gaji tetap dari negara. Jadi dia murojaah saja. Udah nggak ada pikiri ngepul nggak dapur kumbing, ngajar dan dia udah dibiayai negara, maka berkah Pak. Saudi itu Pak, kalau salah saya dibeneri. Saudi itu Pak, dapat ladang minyak, kalau tidak salah sekian puluh tahun setelah kita merdeka Pak. Saudi. Kita udah ada dulu minyaknya gitu loh maksud saya. Gas kita. Tapi mengapa berkahnya kurang kita? Itu maksud saya. Itu maksud saya itu di situ. Dia itu lebih terlambat, lebih terakhir dapat minyak daripada kita. Kita udah minyak. Bapak tengok itu di Pekanbaru itu, pipanya itu. Itu sejak zaman penjajah itu minyak berjibun itu mengalir. Saya 94 awal-awal dari Siantar naik ALS ke Semarang, ke Kudus nyantri, melewati Pekanbaru itu pipanya dasar. Apa lah ini? Banyak pipa pinggir jalan ini. Kebetulan lintas timur waktu itu. 94 Pak, 28 tahun yang lalu kurang lebih. Atau 29 lah, ini 2023. Nah LS belum ada macet waktu itu. Ini minyak itu. Itu zaman segitu, Soeharto masih hidup kan, 94. Setelah reformasi baru, teman-teman kuliah yang di Jakarta dapatlah biaya untuk dikoskan dari pemerintah. Kalau enggak diambil diembat, entah kemana aja duit itu dulu. Maka enggak ada berkah, segelintir orang aja. Begitu reformasi, saya tengok teman-teman dari Riau, dikontrakkan di kos, dikasih biaya Pemda dari sana, bagi hasil itu sekian persen. Kalau enggak, Masya Allah. Sedih juga itulah Pak. Tadi nggak ada berkah tadi itu. Lanjut yang ketiga Pak. Setelah mengumpulkan Quran, ya zaman Abu Bakar, program yang ketiga yang terakhir, memulai ekspansi perluasan dakwah Islam. Bad'ul Futuh. Diperluas
cakupan daerah daerah perluasan dakwah Islam. Ad-da'watul Islamiyah la taqtasiru adal Arab. Pak, dakwah Islam itu tidak hanya terbatas untuk kalangan Arab. Karena Islam ini internasional. Rahmatan lil alamin. Bal hiya muwajjahatun ila kaffatin nas. Islam ini tertuju untuk semua kalangan tanpa batas. Jadi salah, Pak. Salah kalau ada orang yang mengatakan, tidak usah kita sebut Islam datang dari Arab, Islam Arab. Enggak ada. Islam datang dari Allah. Ya, tidak ada itu. Itu ungkapan yang perlu diluruskan. Siapapun dia. Yang enggak peduli kita. Iz qala Allah Ta'ala, ketika Allah berfirman, tengok dalam surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Unlimited, siapapun dia. Linnasi basyira wa nadhira. Semua manusia yang tugas Nabi dua. Memberi kabar gembira, memberikan peringatan. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi sayang seribu sayang, banyak mayoritas manusia tidak memahami. Kalau Islam itu agama internasional. Bukan agama untuk orang Arab. Salah. Qur'annya jelas. Wa tatbiqun li hadzal mabda. Berdasarkan prinsip tadi bahwa Islam itu harus tersebar ke seluruh penjuru. Semua manusia harus didakwahkan dengan Islam. Apa yang dilakukan Rasul, Pak? Arsala ar-Rasul sallallahu, tengok, bisanati sabi'ati minal hijrah, tahun ke-7 Hijriah, dicatat, Pak. Nabi menulis surat resmi dengan sekretaris beliau. Ditulis surat resmi, dikirim kepada kepala-kepala negara yang ada. 1. Kisra, Malik Persia, Raja Persia. Heraklius, Romawi. Dikirim surat. Bukan langsung dibawa dibawa pasukan merangi. Tidak, dikirim surat secara damai. Kami mau berdakwah, jangan kalian halangi. Tapi kalau kalian halangi senjata, ya kami membela. Boleh nggak gitu, Pak? Kira-kira boleh nggak saja akal lah? Kita kan dikasih Allah akal. Kira-kira ada orang mau merangi kita, kita bela diri, boleh enggak? Sepakat, boleh enggak? Kalau enggak saya pulang. Apain Bapak? Ngaji kalau begitu. Ini otak ini harus diasah supaya kita itu beragamanya cerdas. Bisa membungkam musuh-musuh Allah yang coba mau memadamkan ini Islam. Orientalis. Orang saya diperangi, saya membela, ya boleh. Nabi damai, kirim surat. Kami mau menyebarkan kedamaian. Tapi kalau kalian memerangi kami, angkat senjata, ya kami bela. Boleh. Ini akal ini yang membedakan kita dengan ciptaan Allah yang lain itu. Dahsyat. Rasulullah kirim surat 1 ke negeri-negeri yang bersandingan dengan pemerintahan Islam. Arsala ila kullin min amiri Basrah. Kirim ke Raja Basrah. Basrah di mana sekarang? Banyak minyak juga. Irak. Bagus. Minyaknya banyak. Yang tahun sekian dulu, tahun berapa itu dihancurkan oleh adidaya? Tahun berapa? Setelah Afghanistan ada kan? Habis. Ya Allah. Konon kabarnya gold, emasnya pun banyak. Kirim surat. Nabi kirim. Wa amiru Damsyq. Di mana Damaskus? Di Syam, Syria, Damaskus. Kirim surat. Udah diingati. Wa hakim Misr. Pemimpin Mesir. Kepala negara Mesir waktu itu. Raja masih. Kama arsala risalah ila Kisra Malikil Furs. Sebagaimana Nabi kirim surat resmi. Dibawa oleh kurir dari Madinah. Untuk Raja Persia. Julukan Raja Persia Kisra. Warisalatun ukhra ila Kaisar. Kaisar. Ke Raja Kaisar. Kaisar ini julukan Raja Romawi yang berada di barat. Kalau Jazirah Arab yang timur, Persia yang menguasai. Terus dikirim surat. Wa min nahiyatin ukhra. Di satu sisi yang lain, Rasulullah sudah siapkan pertahanan.
Zahaza Rasulullah qabla wafatihi jaisan. Rasulullah sudah siapkan satu peleton tentara, ya, qabla wafatihi, sebelum wafatnya Rasul SAW, biqiyadati Usamah bin Zaid. Wah, ini mah anak muda ini Pak, belum sampai 18 tahun, tapi menjadi leader sahabat-sahabat senior ini. Usamah sudah dipersiapkan Rasul. Di samping tadi kirim surat, nanti kalau ada apa-apa Usamah yang menghadapi. 17 tahun umur beliau ini. Limu wajahati atrafis Syam, ya, untuk menghadapi pasukan orang-orang musuh-musuh di luar Islam di negeri Syam. Ala hazimatil muslimin fi Mu'tah, karena waktu itu kaum muslimin mengalami kekalahan di pertempuran Mu'tah. Mu'tah ini pertempuran yang terletak di Ardus Syam. Kita lanjutkan dikit. Ada di tengah program Rasul SAW tadi apa? Ngirimi surat, mempersiapkan pasukan tadi yang dipimpin siapa? Anak muda namanya Usamah. Rasul SAW sakit Pak, sakit keras. Ada maradu Rasulullah SAW wa wafatihi ba'da zalik. Setelah sakit keras Rasulullah wafat, program itu kemudian mempersiapkan pasukan Usamah tadi di pending, di delay, di takjil. Bahasa Arabnya takjil itu diakhirkan. Pakai hamzah, bukan pakai ain. Kalau pakai ain nanti Ramadan. Takjil. Takjil artinya mempercepat. Kalau pakai hamzah, takjil bermakna takhir. Bahasa Jawa ini ngende, dingendeakan, diakhirkan dulu. Rasul sakit parah. Di mana diakhirkan? Untuk berangkat ke Syam, ke Mu'tah tadi. Stop dulu. Waliza, karenanya, fa inna irsala hadal jais, pengiriman tentara yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid tadi, kana ahadul a'mal al-ajilah allati uniya biha Abu Bakar ba'da an asbah khalifah. Karena Rasul sebelum sakit sudah mempersiapkan satu pasukan siapa tadi? Usamah untuk dikirim ke Syam melawan orang-orang yang dulu kaum muslimin kalah di peperangan Mu'tah. Itu berarti program Rasul yang mulia. Begitu Rasulullah wafat, Abu Bakar diangkat menjadi pemimpin khalifah. Setelah tadi memerangi orang murtad, mengumpulkan Al-Quran, Abu Bakar meneruskan programnya Rasul. Bukan beda pemimpin, sentimen, buang. Nggak akan maju kita kalau begitu. Wah, ini Rasul yang sama Abu Bakar segera dikirim Usamah bin Zaid. Oh gitu. Jangan beda baju, sentimen. Nah, hancur semua jadinya udah. Nggak begitu. Berkelanjutan tengok. Apalagi yang punya program Rasul. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Al-ajilah. Segera dipersiapkan tadi pasukan. Masya Allah. Waqad adda jaisu Usamah muhimmatah. Dengan izin Allah Usamah bin Zaid dengan satu tentara peleton tentaranya bisa menghadapi musuh-musuh di Mu'tah di negeri Syam. Ya, idzan innal murtadina khafu indama amilu alimu annal muslimina qad wajahu jaisan ila Syam li harbir Rum. Orang-orang yang murtad yang tadi kita sebut di depan sudah ketakutan gemetar ketika Abu Bakar mempersiapkan pasukannya dipimpin Usamah untuk berangkat ke Syam. Syam 4 negara. Mana Pak? Kalau disebut Syam 4 negara sekarang. Mana? 1. Palestina. 2. Yordan. 3. Lebanon. 4. Suriah. Syam ini 4 negara sekarang. Zaman Rasul namanya Syam. Saya sudah 2. Saya sudah Yordan dan Palestina. Tinggal 2 lagi. Ya, saya sudah ke Palestina dan ke Yordania sudah. Oh, buminya berkah. Subur, Pak. Kalah puncak. Puncak kalah. Minyak zaitun terbaik dari Syam, dari Palestina. Kita lanjut. Bapak luka dioleskan dengan izin Allah. Kering, nutup luka. Makanya orang yang habis operasi disarankan minum zaitun. Habis operasi Bapak, bedah apa, bypass apa, minum zaitun. Biar kering, cepat nempel. Ya, lanjut. Dikit lagi Pak Agung ya.
Tsumma rakaza Abu Bakar juhudahu ala muharadatil murtaddin. Abu Bakar kemudian konsen tarkis untuk memerangi tadi orang-orang yang murtad hatta qada ala harakatihim, sehingga bisa menuntaskan, mengalahkan fenomena orang-orang yang murtad tadi. Wa rafrafat rayatut tauhid, bendera tauhid berkibar ala kulli rubu'il jazirah al-arabiyah min jadid, di sentaro jazirah Arab. Udah enggak ada lagi orang-orang fenomena murtad tadi. Tatalla Abu Bakar ba'da zalik ila nasri dakwah harijal jazirah al-arabiyah. Abu Bakar kemudian punya program untuk menyebarkan perluasan dakwah di luar jazirah Arab, Pers, wal Iraq, wal Syam. Fa arsala ilaiha al-juyus al-islamiyah. Dikirimlah pasukan Islam. Wa qad asnada qiyatul jaysh al-muwajjah didda daulatil Furs. Pak, pemimpin panglima yang ditugaskan Abu Bakar menghadapi Imperium Persia, Furs, Khalid bin Walid. Siapa? Khalid bin Walid. Usama dikirim kemana tadi? Sebelumnya sudah diprogramkan Rasul, tapi Rasul sakit, kemudian wafat. Abu Bakar kemudian meneruskan khalifah. Program dipercepat. Usama dikirim ke Syam, memerangi orang-orang yang murtad di perangan Mu'tah tadi, yang kaum muslimin mengalami kekalahan. Banyak orang-orang hafiz Quran yang wafat tadi. Abu Bakar kirim, karena itu memang yang dicanangkan Rasul sebelum sakit tadi. Diteruskan, bukan dipotong programnya. Yang baik teruskan. Lanjut. Ammal quwwatul lati tawajjahat ila daulatir Rum fi Syam. Ya. Yang ke Persia itu pemimpin pasukannya namanya Khalid bin Walid untuk ke Romawi, Pak, ke Rum, ini dibagi 4 peleton pasukan, Pak. Karena lebih kuat mereka. Pak, satu Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini ahli strategi. Kuda, panah, pedang, Ubaidah. Ini pemimpin pasukan yang pertama. Jadi dibagi 4 pasukan. Yang kedua Yazid bin Abi Sufyan. Anaknya Abu Sufyan namanya Yazid. Mana Pak Abu Sufyan? Nggak nampak. Ya, halangan luar kota kayaknya ya. Kemudian Amr bin As. Yang ketiga. Yang keempat Surahbil bin Hasanah. Ya, kita lanjutkan dikit Pak. Nanggung ini. Wa haqqaqa jaysu Khalid bin Walid silsilah minal intisar. Pasukan Khalid bin Walid diutus kemana tadi? Menghadap Persia, Furs. Mendapatkan kemenangan yang gemilang. Diddal Furs, melawan kekuasaan Persia. Wa hulafai minal qabail al-arabiyah, dan orang-orang yang bersekutu dengan Persia. Wa tawaggala dahil manatik nufudal Furs. Fastawla 'alaiha wa ja'ala tabi'atan lidaulatil islamiyah. Persia jatuh kemudian masuk pada bagian kekuasaan pemerintahan Islam. Wa baina kana Khalid bin Walid yuwasil al-fath wal intisar fil Iraq. Begitu jatuh Persia, Khalid bin Walid punya inisiatif memperluas, membawa pasukannya ke Irak. Ketika di tengah perjalanan, ini Pak, ini kisahnya ini. Dapatlah wasala ilaihi kitabun, dapat surat Khalid bin Walid dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang dikirim kurir dari Madinah. Apa isi surat itu? Ya'muruhu fihi bitawajjuh ila biladis Syam. Agar dipending dulu ke Irak, Khalid bin Walid bergabung dengan 4 komandan lapangan tadi yang dikirim ke Syam. Ke Syam. Ya, ma'a man biha minal muqatilin muslimin didda quwwati daulati Rum, untuk menghadapi kekuatan Romawi. Khalid itu sudah punya inisiatif setelah Persia jatuh ke Irak. Ke Irak. Tapi datang surat dari Abu Bakar, dibawa kurir dari Madinah, agar Khalid bin Walid bergabung dengan 4 panglima tadi. Abu Ubaidah bin Jarrah yang diutus, kemudian siapa tadi? Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin As, dan Surahbil bin Hasanah. Gabung kalian. Lanjut. Karena Pak, kenapa Pak? Disuruh Abu Bakar pergi ke sana, bukan melanjutkan ke Irak. Kekuatan Romawi besar sekali Pak. Disebut dalam sejarah Pak, tengok.
Wa kana adadul quwwatil islamiyah fi biladis Syam aqall min 40,000. Pasukan dari 4 peleton tadi yang dipimpin para sahabat-sahabat tadi cuma 40.000. Berarti satu peleton berapa, Pak? 10.000. Bainama zada adadu jaysh Rum mi'atai alf. Sementara pasukan Romawi 200.000. 200.000 versus berapa? 40.000. Berarti 1 banding akunting. 1 banding berapa? Kalkulator lah, dibantulah Ustaz. 4.000 banding 200.000. 1 banding 6. 5. Udah nanti dihitung pas kita di sana, ya. Tawalla Khalid bin Walid al-Qiyadah. Khalid bin Walid menjadi pemimpin semua tadi. Ya. Wadarat bainal janibain ma'rakah qasiyah. Terjadilah pertempuran yang berkecamuk ala difafi nahril Yarmuk. Makanya disebut dengan perang Yarmuk. Yarmuk bukan Carmuk ya. Kalau Carmuk beda, cari muka. Yarmuk. Di mana Yarmuk? Di Syam. Tepatnya di mana? Yordan. Di Yordan. Ya, ala difafi nahril Yarmuk. Nahri itu, Yarmuk itu nama tempat. Nahri, river, bahasa Bataknya river, sungai. Di pinggir sungai Yarmuk. Sekarang di Yordan. Ya, wa fi badrillah, dengan karunia Allah, pertolongan Allah. Summa bi fadli tanzim, setelah tentunya persiapan konsolidasi ya yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, ya, allazi wada'ahu Khalid bin Walid, dengan pasukannya, ya, kemenangan berada pada kaum muslimin. 1 banding 6 atau 1 banding 5 tadi. 4.000 banding 200.000 dalam pertempuran Yarmuk. Tahaqqaqa an-nasru lil muslimin, Allah berkehendak Pak, memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Paragraf yang terakhir, walamma balagha khabarul hazimah, ketika sampailah kekalahan, berita kekalahan yang sengit, yang telak, allati halat birrum, yang menimpa pasukan Romawi. Berita itu sampai kepada raja Romawi, kaisar, namanya siapa? Heraklius. Heraklius waktu itu kerajaannya berpusat di Hims. Dia waktu itu di Hims. Mana Hims? Syria. Apa yang dilakukan Heraklius? Irtahala shimalan ila asimati biladi ar-Rum al-Konstantiniyah Istanbul al-an. Kabur dia, Pak. Panglima atau bukan panglima, kepala negara Romawi, raja Romawi, kabur ke Konstantiniyah. Mana Konstantiniyah? Mana? Istanbul. Lari dia kabur ke Turki. Waqal, dan dia berkata, Raja Heraklius, salaman alaika ya Suriya, la liqa'a ba'da. Goodbye Suriya, aku nggak akan ke sini lagi. Kalah dia. Telak kalah. Khalid bin Walid dengan izin Allah dan 4 panglima tadi mengalahkan superpower kedua yang bertonggol di Jazirah Arab, di Ardus Syam terutama, yaitu imperialisme atau adidikdaya Romawi. Persinya sudah kalah, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mau memperluas pasukannya teritorial Islam, dakwah Islam ke Irak. Datang surat Abu Bakar, jangan dulu, berangkat kau ke Syam. Bergabung dengan 4 panglima tadi, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amrul bin As, Yazid bin Abi Sufyan, satu lagi Surahbil, ya, bin Hasanah. Dengan izin Allah bisa kalah 200.000 pasukan Heraklius tadi. Heraklius dapat kabar kalah pasukannya, kabur ke mana? Istanbul atau Al-Konstantiniyah, yang nanti Al-Konstantiniyah ini bentengnya dijebol oleh Muhammad Al-Fatih, yang Nabi sudah sebutkan, la tuftahannal Konstantiniyah, benteng Konstantiniyah akan roboh, akan dibuka. Ni'mal jaish hadal jaish wa ni'mal qa'id hadal qa'id. Sebaik-baik pasukan itu, sebaik-baik panglima yang bisa menghancurkan tembok kota Konstantinopel. 1 paragraf lagi.
Kabur dari Heraklius, pemimpin tertinggi Romawi, Heraklius. Ya'ti intisarul muslimin fi ma'rakatil Yarmuk. Ya, perang Yarmuk menjadi kemenangan terakhir bagi kaum muslimin. Ya, allati tahaqqaqat li daulatil islamiyah, yang itu menjadi nanti bagian daripada teritorial pemerintahan Islam di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Alladzi wafahu al-ajal al-masa' al-hadi'20. Abu Bakar Allah panggil, Pak, Bu, pada sore hari tanggal 21, ya, 21 Jumadil Akhir. Seperti gini nih, ini Jumadil Akhir, ya, bertepatan 22 Agustus tahun 634 Masehi, wafatnya Abu Bakar, yaitu tahun 13 Hijriah. Wa'adul Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ala kisarihi hafilun bil a'malil jalilah. Sudah saya singgung di depan, wal injazatil azimah allati a'azzat Islam wal muslimin. Walaupun sebentar Abu Bakar menduduki kepemimpinan khalifah, ya, cuma 2 tahun berapa bulan? 2 tahun 3 bulan, tetapi kepemimpinan beliau terpenuhi dengan apa tadi? Hasil-hasil program-program yang luar biasa. 1, memerangi orang yang murtad. 2, mengumpulkan Al-Quran. 3, memperluas daerah dakwah Islam. Nah, nanti sepeninggal Abu Bakar kita akan bahas program itu diteruskan oleh Umar lagi. Umar bin Khattab. Perluasan dakwah. Ya. Secara singkat, pusatnya di Madinah, ujung baratnya nanti, Pak. Ujung baratnya ketika Umar di Libya. Afrika mana Libya itu? Pak Kasuri. Afrika Barat atau Afrika Utara? Afrika Utara, ya. Bukan utara. Timurnya waktu Umar, ya, nanti di Afghanistan, Pakistan. Ada di Madinah. Zaman segitu, Pak. Pakai kapal laut, bukan pesawat. Mudah-mudahan menambah semangat kita berislam, juga menambah wawasan kita menjadi ilmu yang berkah. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salawat salam pada Nabi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hilaf salah. Kita lanjutkan nanti pertemuan yang akan datang. Diingatkan saya, yaitu sahabat yang dijamin masuk surga yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita akan bahas tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.